apalagi predator-predator ya yang ada di lingkungan, apalagi predator kepala hitam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rian Harahap Channel. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas ya suatu cara untuk mendapatkan hasil yang lumayan dari ternak skala rumahan yang kita miliki untuk dapat kita nikmati setiap minggunya. Cara ini ya merupakan cara yang sudah kita ya praktekin sendiri atau pengalaman pribadi. Jadi untuk teman-teman sekalian, percayalah bahwa video ini bukan direkayasa atau hoax. Cara ini merupakan cara yang cukup mudah dan bisa dipraktikkan dengan modal yang tidak terlalu banyak dan hasil yang lumayan dari modal yang tidak terlalu besar. Jadi cara ini tidak terlalu ribet ya. Jadi untuk teman-teman yang punya kegiatan rutin di luar ya masih bisa mempraktekannya, karena waktu pelaksanaannya atau kegiatannya cuma dilakukan di pagi hari dan sore hari. Jadi sebelum pergi kerja dan sesudah pulang kerja. Jadi cara ini merupakan cara yang cukup mudah dan tidak ribet ya, dan juga menghasilkan hasil yang cukup lumayan untuk ukuran ternak skala rumahan. Lalu apa saja trik dan cara yang harus kita lakukan untuk mendapatkan penghasilan per minggu dari usaha ternak ayam skala rumahan kita? Cara yang pertama itu kita harus punya kandang ya, kandang yang insentif maupun semi intensif untuk induk-indukan ayam kita. Karena apabila kita biarkan saja ayam kita itu berkeliaran ya tanpa kandang, setidaknya ya semi intensif lah. Karena kalau kita biarkan ayam-ayam berkeliaran bebas, sering terkena penyakit dia dari luar atau lingkungan sekitar tempat ayam-ayam kita, dan juga rentan-rentan terhadap virus, apalagi predator-predator ya yang ada di lingkungan, apalagi predator kepala hitam ya. Makanya kandang minimal semi intensif itu sangat disarankan ya untuk peternak skala rumahan ya. Setidaknya semi intensif lah, maksudnya ya semi umbaran ya, dibatasin, jangan dibiar berkeliaran bebas, karena kalau berkeliaran bebas nanti bisa terkombinasi atau terkena penyakit-penyakit dari lingkungan yang bukan di daerah kandang kita. Lalu cara yang kedua yaitu memilih indukan atau calon indukan yang memiliki produktivitas telur yang tinggi. Kenapa kita butuh indukan yang memiliki produktivitas telur yang tinggi? Ya karena kalau ayam biasanya dia itu bertelur 8 sampai 15 butir lalu mengeram ya. Mengeram selama 21 hari, menetas, lalu dia bertelur lagi. Jadi kita memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan telur setiap harinya. Makanya kita cari indukan yang produktivitas telurnya itu tinggi. Ya sekarang banyak ya jenis-jenis ayam yang sifat mengeramnya itu sudah dikurangin ya. Contohnya itu ayam KUB, terus ayam Yudhistira,
terus ayam kampung petelur widodo, terus ayam Elba, ayam Arab, dan lain-lain ya. Jadi teman-teman bisa cek di Google jenis-jenis ayam petelur yang produktif, atau bisa juga cek di YouTube ya. Banyak channel-channel yang membahas ayam kampung petelur. Lalu cara berikutnya, kita juga harus melihat pemasaran kita ya, atau peluang di pasar lah ya. Jadi kita lihat apakah ayam-ayam yang kita pelihara atau kita ternak, apakah mudah diterima di pasar atau tidak. Maksudnya ya gampang dijualnya lah ya, karena banyak pengepul atau pembeli ayam ini ya, banyak permintaannya ya, banyak ciri-ciri khususnya, ayamnya harus seperti ini, ayam seperti itu, kakinya harus kuning lah, atau segala macam. Makanya teman-teman sekalian harus cek atau survei di pasar ya, atau di pengepulnya lah ya. Jadi setiap tempat itu permintaan untuk ayam itu beda-beda, jadi kita butuh survei terlebih dahulu. Lalu cara berikutnya yaitu kita harus memiliki mesin tetas sendiri. Mengapa demikian? Ya, karena mesin tetas itu ya faktor utama dari kita bisa mengatur jadwal kapan kita bisa menerima hasil dari ternak kita tersebut, sehingga ayam-ayam kita itu tidak perlu lagi mengerami telurnya ya, sehingga waktu ayam itu untuk mengeram bisa kita minimalisir ya, dengan cara kita mengeramnya sendiri di mesin tetas kita. Jadi hasil telur-telur yang sudah kita kumpulkan ya bisa kita masukkan seminggu sekali ke dalam mesin tetas ya. Misalnya kita tentukan aja lah, setiap hari Senin masukkan telur-telur kita tersebut ke dalam mesin tetas, lalu kita kumpulkan lagi telur-telur kita selama 1 minggu lagi ke mesin penetas telur kita ya. Demikian seterusnya ya, sehingga siklus 1 minggu sekali itu berjalan. Jadi berapapun hasil dari indukan kita itu 1 minggu ya, kita masukkan tetap ke dalam mesin tetas. Untuk apa kita lakukan setiap hari Senin kita masukkan telur itu ya? Karena dengan cara seperti ini ya, di 3 minggu setelah kita masukkan telur ke mesin tetas, maka telur itu akan berubah menjadi DOC, sehingga kita bisa panen DOC setiap minggunya secara berkala, karena kita setiap 1 minggu sekali memasukkan telur kita ke dalam mesin tetas. Jadi apabila kita panen DOC setiap 1 minggu sekali ya, maka kita bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan DOC tersebut. Dan apabila ingin kita besarkan sendiri atau mau kita jual dagingnya ya, maka nanti pada akhirnya atau pada saat umur 2 bulan ya, kita sudah bisa mulai panen atau menjual hasil dagingnya, lalu bisa memulai siklus 1 minggu sekali kita menjual hasil dagingnya ke konsumen, karena kita panen DOC setiap 1 minggu sekali, karena kita memasukkan telurnya itu kan dengan memakai sistem siklus 1 minggu memasukkan telur, 1 minggu memasukkan telur ya. Mungkin itu caranya supaya kita bisa memanen hasil ternak ayam kita itu seminggu sekali ya. Mungkin cukup ya, saya akhirin. Apabila ada kesalahan dari
penyampaian saya bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.